قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita sekalian. Sholawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu-ibu sekalian, semuanya sehat. Niki pun nunggu pinten jam niki. Hah? Oh lagi 3 jam. Oh iya. Ikhlas tau Pak? Berarti ikhlas itu ora komentar. Baik, hari ini insya Allah kita bertemu dalam kajian Tabligh Akbar bersama Al-Ustadz Ahmad Zainuddin. Beliau dulu ketika 6 tahun yang lalu pernah hadir di sini. Namun ketika Masjid Darussolihin itu masih kecil yang ada di sebelah barat dari lapangan ini. Nah, ketika beliau datang, saya kira beliau masih teringatnya itu masjid yang lama. Terus Ustadz minta ada proyektor juga gitu. Saya kira Ustadz masih ingat yang lamanya gitu. Namun sekarang sudah nggak bisa lagi Ustadz Ahmad karena jamaahnya itu kayak gini nih. Ini yang paling jauh dari Rongkop Girisubot. Wonten? Coba ngaco. Berangkatnya jam berapa? Oh baru subuh. Subuhan lah. Subuhan enggak? Oh iya, kira bar subuh langsung ora subuhan. Nah, itu Ustadz paling jauh. Ada pengurus-pengurus kajian rutin juga setiap Ahad Pahing di situ. Lalu sebagian juga dari Bantul, ada yang dari Jogja dan dari tempat yang lainnya. Alhamdulillah kali ini kita akan bahas tema sihir dan perdukunan. Apa? Apa bahasa Jawa nih? Sihir apa ya sihir itu? Sulapan. Ora sek liyane iki lho sek. Misalnya ada yang santet. Ya, seperti itu. Tenun dan seputar perdukunan pula. Nanti beliau akan jelaskan karena materi seperti ini sejak beliau berada di Saudi saat mengurus di Islamic Center yang ada di Dammam ya Ustaz ya. Dulu waktu itu beliau mengundang saya juga ke sana untuk mengisi. Jadi saya sudah kenal beliau lama sejak di Saudi. Nah, di sana beliau biasa mengisi di TKI yang masalah-masalah mereka juga seputar ini. Jadi dari Indonesia itu bisa jadi mereka kerja di Saudi sudah bawa ilmu-ilmu kayak begini. Nanti Ustadz sendiri terangkan deh kayak apa nanti. Ustadz lebih pengalaman karena beliau berhadapan langsung ya dengan TKI yang ada. Nanti beliau bisa beri contoh banyak dan nanti ada bahaya-bahayanya. Hukumnya itu gimana toh yang syirik, sihir dan perdukunan ini. Mudah-mudahan
dari diri kita sendiri ini bisa berubah. Baru nanti lingkungan keluarga dulu. Jangan nanti jenengan ngurus yang luar-luar dulu, ngurus diri sendiri dulu. Jangan-jangan jenengan itu malah yang punya ilmu santet. Mungkin tobat nanti ini. Ya, hari ini juga tobat. Kalau jenengan yang punya, wah ini ngajinya pas. Siap mikir-mikir aja setelah ini ya. Nah terus mudah-mudahan yang lainnya juga mungkin keluarga dekat dapat hidayah lewat jalan ini, dan Allah memberikan hidayah pada kita semuanya, dapat taufik sehingga terus memiliki akidah yang benar, dijauhkan dari akidah yang menyimpang. Ya demikian dari kami. Nanti waktu 1 jam. Ini bisa nunggu tak? Masih kuat nggak ini? Sanggulnya masih cukup? Masih cukup sanggulnya tadi? Apa tadi bawa apa? Oh nasi bungkusnya sudah habis. Nah masih ada wedang itu. Kalau kurang nanti minta dibawa lagi, itu ada. Gitu. Setelah itu nanti silakan ada pertanyaan bisa tuliskan lewat secari kertas. Tinggal nanti diantar ke depan. Nanti kami bacakan pertanyaan yang penting untuk dijawab. Gitu juga ibu-ibu Nanti kalau ada pertanyaan tinggal diranting ke depan untuk ditanyakan kepada Ustadz Ahmad. Terutama yang terkait dengan materi pengaosan pagi hari ini. Demikian waktu dan tempat kami persilakan pada Pak Ustaz. Falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad pagi menjelang siang 27 Rabiul Awal 1441 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah kajian tabligh akbar dengan tema sihir dan perdukunan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah,
Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, terutama para asatid, wabil khusus Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Rumaisa, Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal hafizahullah taala, dan juga para pejabat, pemuka-pemuka masyarakat di daerah ini, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari, terutama tadi saya terenyuh ketika mendengar berangkat dari rumah setelah salat subuh. Maka saya ingin memberikan penghargaan. Mudah-mudahan penghargaan ini sangat berarti buat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ketika seorang keluar dari rumahnya dan menuntut ilmu dalam rangka ingin menimba ilmu agama, maka yakini baik-baik, Allah tidak tidur. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Begitu juga di dalam surat Ali Imran ayat 71, Allah berfirman, "Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin." Dan sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang beriman. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, harus diyakini baik-baik, salah satu keimanan yang paling tinggi, bahkan tidak ada yang mengalahkannya setelah mengerjakan amalan wajib, adalah menuntut ilmu agama. Saya sekarang ajak kepada siapa saja yang hadir di majelis ini, yang perhatikan sedang dalam kesulitan ekonomi, hutang, yang sedang dalam kesulitan penyakit, entah dirinya sakit, istrinya sakit, atau anak-anak sakit, atau yang sedang dalam kesulitan mencari jodoh. Ibu-ibu di depan mungkin banyak para janda, belum ada yang melamar. Maka sekarang berdoa, di majelis ini berdoa, "Ya Allah, saya hadir di majelis ini karena menimba ilmu agama hanya karena Engkau. Mudahkan urusan saya, mudahkan jodoh saya, mudahkan, berkahkan harta saya, angkat penyakit saya." Ini yang disebut dengan bertawassul dengan amal saleh. Sekarang kerjakan itu. Terutama yang mungkin masih ngantuk-ngantuk setelah sholat subuh, biasanya mungkin sebagian tidur kembali. Ini harus datang ke majelis ilmu, nunggu berjam-jam setelah sampai, ustadznya belum datang, ustadznya terlambat, ya, maka berdoa kepada Allah. Saya yakin betul dengan ayat ini, kita harus yakin nggih? Berdoa sekarang. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan iman seseorang. Salah satu amalan iman yang sangat agung adalah menimba ilmu agama. Kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah. Sebagaimana saya sulit datang ke sini setelah sholat subuh, kemudian datang berjubel nunggu, maka berdoa kepada Allah sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dimudahkan kelak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa saja yang menimba ilmu agama, dia berjalan dalam rangka menimba ilmu agama, niscaya Allah pasti Bapak Ibu harus yakin, pasti dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ahibati hafizakumullah taala. Adapun tema
sihir dan perdukunan ini adalah tema yang kalau boleh kita sebut bahwasanya di tengah kaum muslimin terutama di Indonesia sudah darurat sihir dan dukun. Bukti nyata di televisi nasional persihiran dan perdukunan ditampilkan tanpa ada yang memperingatkannya, tanpa ada yang mengingkarinya. Bahkan tukang sihir, santet, guna-guna, pelet, tukang dukun dianggap sebagai tamu kehormatan, diundang, dibayar. La haula wala quwwata illa billah. Ahibati hafizakumullah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, sihir artinya adalah perbuatan ajaib yang dilakukan dengan kekuatan gaib. Perbuatan ajaib yang dilakukan dengan kekuatan gaib. Seperti misalkan seseorang bisa terbang di udara, jalan di atas air, kebal ditusuk pisau, makan beling, makan paku, maka ini semua adalah jenis sihir. Sedangkan dukun pengertiannya adalah lebih condong kepada pengobatan, mengobati dengan mantra dan jampi-jampi, itu namanya dukun. Jadi dari sini kita ambil pelajaran, siapa saja, apapun labelnya, perhatikan nih, baik dia ustadz, kiai, tuan guru, apapun labelnya di masyarakat, tetapi ketika sudah ada mengeluarkan kekuatan gaib di luar kebiasaan manusia, maka itu berarti tukang sihir. Itu berarti tukang sihir. Begitu juga kalau seandainya ada orang mengobati dengan jampi-jampi dan mantra-mantra yang bukan dari contoh Nabi Muhammad SAW, bukan berasal dari Al-Quran, bukan berasal dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, maka itu berarti dukun. Meskipun jenggotnya panjang, pakai surban setengah perahu, itu dukun. Di sana ada istilah lain yang berkaitan dengan sihir dan dukun, yaitu tukang ramal. Tukang ramal disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi kahin, perhatikan, kahin adalah seseorang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Yang akan datang. Contoh, Ustadz Abduh, nek saya nikah di Gunung Kidul dengan perempuan Gunung Kidul, kira-kira cocok nggak? Contoh. Wes nikah. Kemudian saya bertanya, tanggalnya bulan 2, tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Kalau Ustadz Abduh mengatakan bahwasanya cocok, nanti kamu akan mendapatkan keturunan begini. Ustadz Abduh kahin, tukang ramal. Ngertos nggih? Berarti bagaimanapun face-nya Ustadz Abduh kelihatan seorang ahli agama,
Jenggotan, pakai peci, ceramah di mana-mana, hafal Quran, hafal hadis, tapi nek ngeramal berat untuk yang akan datang, namanya apa? Kahin. Yang akan datang. Nabi Muhammad SAW tadi bersabda, barang siapa yang mendatangi kahin atau arraf. Ini saya ingatkan, ibu-ibu, jangan kasih nama anak kahin. Artinya tukang ramal. Ya, karena sebagian orang tua itu pengennya anaknya namanya aneh-aneh. Pernah ada orang bertanya kepada saya, Ustadz, alhamdulillah saya dikaruniai anak tadi malam. Tolong namanya dari Ustadz sebagai hadiah dari Ustadz, mudah-mudahan anaknya nanti berkah. Saya bilang, oh siap. Kemudian carikan namanya yang Islami Ustadz, kalau bisa dari Al-Quran. Oh siap. Sudah, permintaannya tambah banyak. Ustadz, kalau bisa namanya jarang manusia bernama dengannya. Saya mulai bingung. Apa ya Pak? Ya terserah Ustadz, pokoknya Islami dari Al-Quran, jarang manusia bernama dengannya. Oh ada Pak. Apa? Ifrit. Islami Quran itu. Wa qala ifritun minal jin. Ifrit dari jin berkata Al-Quran. Nah makanya saya katakan tadi, jangan kasih nama anak kahin. Kenapa? Karena artinya tukang ramal, mengaku hal gaib yang akan datang. Barang siapa yang mendatangi kahin atau arraf. Arraf apa pengertiannya? Seorang yang mengaku mengetahui hal gaib yang telah lalu. Barang-barang hilang, motor hilang, mobil hilang, emas hilang, ya, bojo hilang. Golek meneh. Nek dia menjawab, Ustadz Abduh, bojoku hilang ya. Golek meneh, Pak. Ya, kata Ustadz Abduh, golek meneh. Ya, di mana tempatnya? Siapa yang menyimpan? Ustadz Abduh, anak saya hilang, motor saya hilang, siapa yang nyuri? Nek Ustadz Abduh menjawab, oh saya tahu tempatnya, di sebelah sana, sebelah sini. Berarti Ustadz Abduh tukang ramal. Namanya apa? Arraf. Namanya sinten? Arraf. Jadi ada beberapa istilah 4 yang sudah kita pelajari. Sihir, dukun, kahin, arraf. Ini semua tercela dalam agama Islam. Baik, kalau sudah kita pahami itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan paling mendasar, apa hukum sihir, dukun, santet, guna-guna, pelet, ramal, apa hukumnya? Maka jawabannya adalah hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Haram itu apa artinya? Manaha anhu syari' amr nahyan jaziman ustuhiqqa bil azabi fa'iluhu amdan mutlaqa. Larangan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala, diancam dengan siksa bagi siapa yang melakukannya dengan sengaja secara mutlak. Itu haram artinya. Dilarang dengan keras oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam dengan siksa bagi siapa yang melakukannya dengan sengaja. Baik. Kalau seandainya ada orang bertanya, apa dalilmu? Haram-haram apa dalilmu? Saya ini belajar kebal, ya, ini nenek moyang saya yang ngajarin. Apa dalilmu haram? Saya ini bisa terlihat dari 3 tempat dalam satu waktu. Saya ceramah sekarang di Gunung Kidul, nanti saya ceramah di Banjarmasin, satu lagi saya kelihatan di Jakarta. 3 tempat sekaligus. Saya ini belajar ilmu begini. Apa dalilmu? Maka otomatis kalau ditanya dalil, kita ambil dari mana?
Al-Quran. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dua malaikat yang diutus oleh Allah, Harut dan Marut, untuk mengajari ilmu sihir kepada manusia. Setiap kali seorang manusia belajar kepada dua malaikat tersebut, mereka mengatakan, innama nahnu fitnah, kami ini ujian. Jangan kalian belajar ilmu sihir, jangan kalian kafir. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu sihir menyebabkan kekafiran, maka hukumnya haram. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 77 bahwa ilmu sihir haram. Allah berfirman, wala yuflihus sahiru haitsu ata wala yuflihus sahirun, dan para tukang sihir tidak akan pernah beruntung. Ini perhatikan, Bapak Ibu saudara-saudari, yakini baik-baik, sihir jenis apapun, dukun jenis apapun, sihir berarti mengeluarkan hal kekuatan luar biasa dibantu oleh jin. Dukun berarti mengobati dengan mantra-mantra dan juga tulisan-tulisan rajah-rajah yang akan saya perlihatkan nanti kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa ini semua tidak akan pernah mendatangkan keuntungan. Pernah sebuah kejadian bagaimana yang diceritakan oleh Ustadz Abu Urmaisah hafizahullah taala, bahwasanya saya pernah kajian di hadapan para tenaga kerja wanita. Para tenaga kerja wanita di Arab Saudi. Waktu itu mereka di penampungan. Kemudian saya pengajiannya tentang tauhid. Kemudian di tengah-tengah kajian ada ibu-ibu yang teriak, Ustadz cukup, Ustadz cukup. Bu, kalau ingin bertanya sebentar, saya lanjutkan dulu kajiannya. Waktu bertanya belum selesai. Tidak, Ustadz cukup. Pipi saya panas, perut saya panas. Saya langsung terka ibu tersebut. Mohon maaf Bu, ibu pakai susuk? Iya Ustaz. Berapa pakai susuk? 8 Ustaz. Kenapa? Di sini 4 pipi, di sini 4, berarti 8. Apa yang ibu rasakan? Semuanya panas Ustaz. Lihat, benar firman Allah, wala yuflihus sahirun. Orang yang pakai sihir, dukun, santet, guna-guna, pelet tidak akan pernah beruntung. Yang ada buntung, yang ada malang, rugi. Saya pernah juga di Jakarta ngeruqyah orang, adik teman perempuan. Kenapa diruqyah? Ceritanya beliau itu tabrakan, kemudian kakinya yang betis belah. Otomatis sangat sakit. Lalu dia pergi ke orang pintar menurut orang bodoh. Untuk apa pergi? Ingin menghilangkan rasa sakit. Akhirnya apa yang terjadi? Hilang rasa sakitnya. Ingat ayat Yunus 77. Wala yuflihus sahirun. Sihir tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan. Apa yang terjadi? Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, hilang sakitnya. Oke, hilang sakitnya. Datang sakit yang lebih parah. Setiap kali berdiri menghadap kiblat, ingin sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, tidak bisa membaca Al-Fatihah walau satu huruf pun. Ini penyakit lebih parah. Dan anehnya, kalau seandainya ini saya coba, silahkan Mbak wudu kemudian sholat, nggak bisa Ustaz, lupa. Ketika di luar sholat dia suruh duduk biasa baca Al-Fatihah bisa. Wallahi demi Allah ini kejadian. Habis itu diruqyah, masuk beliau di dalam kamar ditemani oleh istri saya di luar kamar. Kemudian diruqyah, ketika saya membaca surah Al-Baqarah sampai selesai, di tengah-tengah surah Al-Baqarah ada ayat kursi. Di akhir surah Al-Baqarah ada 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Maka dia muntah-muntah. Saya tidak tahu, istri saya yang cerita. Muntah-muntah. Kemudian setelah ruqyah, sang
yang diruqyah bertanya kepada istri saya, apakah kamu melihat tadi yang keluar dari perut saya? Kata dia, saya nggak lihat. Yang keluar seperti tikus. Ini yang dimasukkan oleh orang pintar menurut orang bodoh tadi, sehingga hilang rasa sakitnya. Maka ingat baik-baik ibu-ibu, kalau Anda sakit, Anda miskin, Anda banyak masalah, ilallahi talja'un, hanya kepada Allah kita minta, jangan kepada makhluk, apalagi tukang sihir, dukun. Hanya kepada Allah, karena mereka, kata Allah, wala yuflihus sahirun, para tukang sihir tidak akan pernah mendatangkan keberuntungan, yang ada kebuntungan, kemalangan, kerugian. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik, itu dua dalil cukup dari Al-Quran. Sebenarnya masih banyak dalil yang lain. Dalil yang ketiga dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian. Istanibu itu artinya jadikan dirimu di sebuah tempat dan 7 dosa yang membinasakan ini di tempat yang lain. Harus jauh. Apa itu? 1, asyirku billah, mensyirikkan Allah. Yang kedua, as-sihr. Di sini letak pentingnya, perhatikan. Sihir termasuk kesyirikan. Nanti saya akan jelaskan kenapa sihir termasuk kesyirikan. Sihir termasuk kesyirikan. Tetapi kenapa disebutkan secara tersendiri oleh Rasulullah SAW? Dosa yang pertama yang membinasakan dari 7 dosa, syirik kepada Allah. Yang kedua, sihir. Padahal sihir termasuk kesyirikan, karena saking beratnya dosa sihir, dukun dan ramalan. Lihat lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau ditanya tentang nusrah. Nah, ini banyak terjadi di masyarakat. Nusrah, apa itu nusrah? Saya beri contoh. Ada fulan disihir oleh orang lain. Ya, agar sembuh maka didatangkan dukun yang lain, sehingga mengusir sihir yang ada pada tubuhnya. Gampangannya begini, ini sihir di dalamnya ada jin, pangkatnya letkol. Lalu ada dukun yang membawa jin, pangkatnya jenderal. Datanglah dukun ini, keluar jin yang letkol, keluar, kalah sama jenderal. Tetapi dia lebih parah. Apa yang terjadi? Dia akan mencari hal-hal yang membinasakan orang tersebut. Kelihatan sembuh. Dan ini yang sering terjadi di masyarakat. Wah, kalau pergi ke sana sembuh kok. Tetapi ternyata ada yang lebih parah, yaitu dia tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembuh kelihatannya. Sembuh dari penyakit, sembuh kelihatannya. Dan ini pernah kejadian, Bapak Ibu saudara-saudari. Dan sihir itu bisa lintas benua. Saya pernah punya teman di kota Madinah. Bayangkan di kota suci. Teman satu kampus. Dan beliau dari Surinam. Surinam bahasa mereka nasional bahasa Jawa. Teman saya ini ganteng orangnya. Kemudian banyak perempuan-perempuan yang suka. Karena banyak perempuan yang suka, tapi otomatis teman saya ini hanya memilih satu perempuan. Yang lain pada sakit hati. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ini perempuan-perempuan yang sakit hati ngirim dukun dari Surinam lintas benua ke Madinah. Dan ini kejadian nyata. Apa buktinya? Buktinya, suatu saat beliau masuk ke Masjid Nabawi. Ketika azan di Masjid Nabawi, beliau lari ketakutan. Lihat, karena pengaruh sihir yang didapatkan oleh orang tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bahayanya sihir. Membuat orang
yang asalnya kena sihir kemudian diobati dengan sihir yang lain, maka dia akan mendapatkan keburukan yang lebih parah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, hiya min amali syaitan. Sihir termasuk dari perbuatan setan. Ya, perhatikan, sihir, dukun, santet, guna-guna, pelet, ramalan termasuk perbuatan syaitan. Nah, itu beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang timbul pertanyaan ketiga. Tadi 2 poin sudah, pengertian, kemudian dalil, kemudian yang ketiga. Kenapa sihir, dukun, santet, guna-guna, pelet, ramalan termasuk dari kesyirikan dan kekufuran? Ingat Bapak Ibu, yang melakukan sihir, dukun, santet, guna-guna dan pelet termasuk daripada kekufuran dan kesyirikan. Yang pertama, sebabnya yang pertama, karena di dalamnya terdapat meminta pertolongan kepada jin dan dukun. Minta pertolongan kepada jin. Orang yang sihir, ini sihir beneran ya, tukang sihir beneran, tukang sihir asli, pakai shot, asli, bukan tukang sihir gadungan. Nanti saya akan ceritakan apa bedanya tukang sihir asli dengan tukang sihir gadungan. Ini tukang sihir asli, pasti minta bantuan kepada jin, pasti, tidak ada yang lain. Ya, pernah di Arab Saudi ada sebuah komisi pemberantasan sihir dan dukun. Kalau di Indonesia ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Di Arab Saudi Komisi Pemberantasan Sihir dan Dukun, KPSD. Diketuai oleh Syekh Adil bin Tahir Al-Muqbil. Beliau menangkap tukang sihir asli pakai shot. Ketika ditangkap si tukang sihir ini, dukun, santet, guna-guna ini nangis. Kata Syekh Adil, kenapa engkau menangis? Kata si tukang sihir, saya punya banyak dan ribuan jin yang saya miliki. Tetapi kenapa ribuan jin saya ketika saya mau ditangkap tidak kandani aku? Ini kenapa? Ribuan jinnya kok diem, saya mau ditangkap. Maka Syekh Adil mengatakan, mungkin kamu sesajinya kurang. Kemudian kata dukun ini tukang sihir dukun asli, kata dukun ini, enggak, saya sesajinya kuat, saya punya perempuan di rumah. Ingat ibu-ibu, perempuan untuk tukang sihir bukan untuk berzina lagi. Mereka sudah lewat masanya. Masa zina sudah nggak ada ukuran lagi bagi mereka. Untuk apa perempuan di rumah? Diambil darah haid, saat haid dituliskan dengannya ayat kursi. Ya, maka kata si dukun ini, tidak, saya tidak mungkin kurang sihir, kurang sesaji. Saya punya perempuan di rumah. Lihat, itu tukang sihir beneran. Kalau begitu kata Syekh Adil, salah satu yang bisa Allah menakdirkan kita menangkap kamu adalah kami ketika keluar rumah baca ini, Bapak Ibu. Ketika keluar rumah kami membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila orang keluar dari rumahnya membaca ini, maka faqad hudiya wa kufiya wa uqiya, dia telah diberi petunjuk, kami dapat petunjuk dari Allah untuk menangkapmu, dan kami telah dijaga oleh Allah agar tidak diganggu oleh syaitan-syaitanmu.
wa kufiya, dan kami telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menangkapmu. Baca ini Bapak Ibu, jangan lupa setiap kali keluar rumah. Apa bacanya? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bacaannya mudah tapi pahalanya dan keistimewaannya luar biasa. Nah, itu adalah penyebab pertama kenapa sihir, dukun, santet, guna-guna, pelet termasuk dari kesyirikan dan kekufuran, karena minta bantuan kepada jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, yang artinya, dan ada sekelompok dari manusia minta perlindungan kepada jin, maka tidaklah menambahkan kepada mereka kecuali keburukan. Surat Al-Jin ayat 6. Sebab yang kedua, nah, saya tadi mau cerita kan, Ustaz, tadi kan sihir, tukang sihir asli pakai sah. Sekarang tukang sihir gadungan, palsu. Bagaimana ceritanya? Jadi Bapak Ibu harus ingat baik-baik. Dari mulai semenjak dahulu, tukang sihir Fir'aun, mereka pasti UUD, ujung-ujungnya duit. Ya, ujung-ujungnya apa? Duit. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman menceritakan tentang tukang sihir Fir'aun ketika ingin bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Dalam surat Al-A'raf ayat 113, wa ja'as saharatu fir'aun qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Tukang sihir Fir'aun datang. Wahai Fir'aun, kalau kami menang melawan Musa dan Harun alaihissalam, apakah kami dapat imbalan upeti? Maka Fir'aun mengatakan, qala innakum laminal muqarrabin. Iya, engkau akan menjadi orang-orang terdekat, kalian dapat imbalan. Sama sampai sekarang, titisan-titisan mereka tukang sihir di zaman sekarang juga ujung-ujungnya duit. Contoh, ada tukang sihir didatangi oleh pasiennya. Ini ada orang yang dianggap pintar, bisa menebak, bisa meramal, didatangi oleh pasiennya. Pasiennya ini curiga suaminya selingkuh. Ustaz atau Mbah, suami saya selingkuh enggak? Padahal enggak. Kata si Mbah, karena ini pasien, jangan sampai dia keluar kecuali saya harus mengais duit dari dia. Makanya diada-adakan masalahnya. Ustaz, kira-kira suami saya selingkuh nggak? Oh iya selingkuh, saya tahu. Selingkuhannya ada di Gunung Kidul. Baik Ustaz, bagaimana cara mengetahuinya? Oh saya tahu caranya. Apa itu? Tapi harus ada syaratnya. Syaratnya ini ujung-ujungnya duit. Apa? Kamu harus mendatangkan hewan. Nanti saya akan sebutkan apa saja ciri-ciri tukang sihir dukun, sehingga kita jangan sampai dikerjai oleh mereka. Sehingga kita tahu, oh ini ciri. Salah satu cirinya adalah kamu harus mendatangkan hewan. Oh apa hewannya? Tikus. Oh banyak tikus di rumah, gampang. Bukan tikus sembarangan, kata si dukun palsu gadungan ini. Tikusnya yatim. Pengertian yatim, Bu, pengertian yatim, anak yang meninggal bapaknya dan si anaknya belum balik, itu yatim. Nek tikus kita gimana mengetahuinya? Ya, kapan si bapak ibunya menikah, kapan bapaknya meninggal, kemudian ini umur si tikus berapa, kan susah.
tetapi ujung-ujungnya sebenarnya duit. Wah susah mbah, nek tikus yatim di mana tahunya? Maka Simbah mengatakan, iya saya tahu, tapi saya perlu kemenyan saya perlu duit untuk beli kemenyan. Bisa mendatangkan tikus Yatim. Ada lagi yang minta didatangkan kera. Kenapa bahasa Jawa nih kera? Hah? Ketek. Datangkan kepada saya ketek, picak. Di mana taunya coba ketek, picak? Semuanya kera bisa manjat. Masa yang picak atau enggak yang picak? Ini semua untuk tajiz, untuk melemahkan. Ujung-ujungnya nopo? Duit. Nah, itu contoh dukun palsu. Pernah kejadian masuk di YouTube. Seorang Afrika disangka orang pintar menurut orang bodoh. Ya, dia ngaku. Setelah itu dia ngaku. Kata dia, saya sebenarnya tidak ada apa-apa. Saya tidak mengetahui hal gaib. Cuma pas orang bertanya, kebetulan saya jawab sekali kok bener. Akhirnya keterusan. Enak jadi tukang ramal dukun. Ngeramal dapat duit. Enak, akhirnya diketerusan. Akhirnya jadilah saya terkenal sebagai tukang dukun, ramal dan semisalnya. Datang di Afrika banyak klub sepak bola. Datang klub sepak bola. Bah, kami klub sepak bola ingin bertanding. Coba di Rajah. Rajah itu ini. Saya contohkan gambarnya. Ini Rajah namanya. Mohon diperlihatkan ya. Nah, ini Rajah namanya. Ibu-ibu nggak lihat mungkin ya. Ya. Tulisan-tulisan huruf-huruf yang aneh-aneh. Tulisan angka, mim, ro, tulisan terputus-putus. Itu namanya Rajah. Tolong rajah kami agar kami menang melawan klub yang lain. Taib, dirajahlah di mana? Di tubuh, di kaki. Di tubuh, di kaki. Setelah main kalah. Datang klub sepak bola, kamu pendusta, kami kalah. Si dukun palsu tidak kalah akal. Saya sebentar, jangan marah dulu. Kalian kalah kenapa? Di menit terakhir musuh kami nyundul dengan kepalanya, masuk gol. Kata si dukun, jangan salahkan saya. Yang dirajahkan cuma tubuh sama kaki, kepala enggak. Ini dukun palsu. Taib, itu yang pertama. Bagaimana, kenapa sihir, dukun, santet, guna-guna termasuk kesyirikan, kekufuran? Ingat ya, yang melakukan sihir jenis apapun kafir, musyrik. Hati-hati. Tetapi kita tentunya tidak langsung, oh kamu melakukan kesyirikan, kamu kafir. Enggak. Cuma kita mempelajari hukum perbuatan, bukan untuk memponis seenaknya. Yang kedua, kenapa sihir, dukun, santet, guna-guna, pelet, kesyirikan dan kekufuran? Karena ini perhatikan, karena mereka sudah menyamai Allah di dalam hal yang khusus milik Allah. Apa itu? Mengetahui hal ghaib. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Tidak ada. Bahkan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan hal gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su." Kalau seandainya aku mengetahui akan hal gaib, maka niscaya aku akan perbanyak berbuat kebaikan.
dan tidak akan ada keburukan yang menimpaku. Surat Al-A'raf ayat 188. Tidak ada yang menimpaku baik. Tetapi buktinya Nabi Muhammad SAW ketika perang Uhud, apa yang terjadi? Beliau memakai penutup kepala perang. Kemudian penutup kepala perang tersebut berasal dari besi. Besinya masuk ke dalam gigi rahang beliau. Kemudian ketika pergi ke Taif, beliau luka di kaki dan di tubuh beliau karena dilempari oleh anak kecil dan para budak. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui akan hal gaib, maka niscaya beliau tidak akan tertimpa musibah, luka, kalah perang dan semisalnya. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui akan hal gaib. Apalagi orang-orang di zaman sekarang yang kedudukannya jelas di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sebab yang kedua, kenapa sihir, dukun, santet, guna-guna, pelet, ramalan termasuk kesyirikan dan kekufuran. Karena menyamai Allah dalam perihal kekhususan milik Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jin, "Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan hal gaib. Allah tidak akan memperlihatkan hal gaibnya kepada siapapun kecuali seorang rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang ketiga, dan ini yang banyak terjadi dan sebagiannya sudah kita sebutkan. Sebab yang ketiga, kenapa sihir dan perdukunan termasuk daripada kesyirikan dan kekufuran? Karena pasti, Bapak Ibu perhatikan, pasti yang melakukan sihir, dukun, santet, guna-guna, pelet, ramalan pasti menghinakan Islam. Contoh seperti tadi, dukun asli pakai sat tadi, menulis ayat kursi dengan darah haid. Satu. Ada lagi kasus seorang dukun asli, dia ingin buang hajat, buang air besar, maka yang menjadi tempat pijakan kakinya mushaf Al-Quran. Contoh yang ketiga, menulis ayat Al-Quran di telapak kaki untuk menghinakan Al-Quran. Kenapa? Karena itulah yang diinginkan oleh syaitan. Allah menginginkan, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, agama Islam, Al-Quran, hadis Rasul, sunnah Nabi, maka dia termasuk dari ketakwaan hati. Pemahaman balik dari itu, siapa yang menghinakan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk kekufuran, ketidaktakwaan hati, dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Contoh yang lain lagi, seorang, perhatikan, mengerjakan sholat entah wajib entah sunnah sengaja tanpa berwudu. Ini termasuk daripada penyebab dukun dan sihir, termasuk kesyirikan dan kekufuran. Termasuk yang lain lagi, ini banyak berita-berita tersebar, yaitu termasuk daripada contoh menghinakan syiar-syiar Islam. Diperintahkan oleh si dukun untuk, mohon maaf, berhubungan badan dengan anak sendiri, ataupun berhubungan badan dengan ibu sendiri. Untuk apa? Mendapatkan ilmu sihir yang dikjaya, sakti mandraguna. Kenapa? Karena termasuk hal yang sangat diharamkan dalam agama Islam, nikahul maharim, menikah dengan orang-orang yang merupakan mahram kita, rahim kita, apalagi sampai berzina. Ini semua adalah penyebab-penyebab dari kenapa sihir, dukun, santet, guna-guna, ramal termasuk kesyirikan dan kekufuran. Baik. Poin selanjutnya adalah apa hukum dan bahaya mendatangi tukang sihir, dukun, santet, guna-guna, dan tukang ramal. Termasuk di dalamnya, Bapak Ibu, membaca majalah yang di dalamnya ada ramalan.
Ramalan-ramalan. Nih anak-anak muda mungkin ada bintang-bintang, bintang Leo, Sagittarius, bintang Pisces, apa macam-macam. Asmaramu hari ini menghinakan. Ekonomimu banyak hutang. Ini saya heran, kok ada orang percaya? Ini yang nulis mungkin dia lagi stres, dimarahin istrinya, nggak bisa poligami. Dia tulis ramalan itu. Siapa yang membeli majalah tersebut masuk ke dalam ancaman ini. Termasuk di dalamnya iseng menonton televisi, di dalamnya ada acara ramalan. Dan sangat ironi di negeri kita, acara-acara tersebut mempunyai rating pertama di tengah masyarakat muslim. Betul apa betul? Hati-hati para ikhwah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lihat ancamannya. 1. Siapa yang datang bertanya, tidak percaya, cuma datang nanya, nggak percaya, tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Dan yang dimaksud tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam, tidak ada pahalanya, gugur kewajibannya, berarti tidak bisa diqadha. Paham gak? Tidak ada pahalanya berarti gugur kewajibannya. Artinya dia sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat dia selama 40 hari, gugur kewajibannya, tapi nggak ada pahalanya. Ustaz, kalau kita ganti gimana untuk menambal ini? Tidak bisa, karena tidak diterima, tidak ada pahalanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man ata kahinan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Siapa yang mendatangi kahin, nopo kahin artinya? Tukang ramal yang meramal keadaan yang akan datang atau telah lalu? Akan datang. Lalu dia bertanya, cuma bertanya, nggak percaya, maka tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Ancaman yang kedua, apabila mendatangi kahin, bertanya dan percaya, maka dia dianggap kafir oleh Rasulullah SAW terhadap ayat surat An-Naml ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, "Man ata kahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi kahin atau arraf, 2 orang, lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan, maka sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah datang, secapek apapun kita ekonomi kita, separah apapun sakit kita, ya, sebanyak apapun permasalahan kita, jangan pernah mendatangi kahin, arraf, tukang ramal, tukang sihir, santet, guna-guna, pelet. Sesakit apapun hati kita disakiti oleh orang lain, pokoknya saya santet dia. Jangan. Kenapa? Karena bisa-bisa seluruh amal ibadah kita ditolak, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancaman yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi orang yang melakukan kesihiran. Lihat dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Musa al-Asy'ari, la yadkhulunal jannah. Perhatikan hadis ini baik-baik. Tidak akan masuk surga. Siapa mereka? Mudminul khamar, kecanduan minuman keras. Ini saya ingin menyinggung sedikit kecanduan minuman keras. Kalau kecanduan minuman kerasnya minuman keras asli, dalam tanda kutip masih mending, asli, ya, merek. Ini kecanduan minuman keras oplosan, sekali tegak mati, ya. Dan saya singgung sedikit masalah kemiskinan, mohon maaf.
wonten ada orang yang miskin melarat maksiat, sengsara dunia akhirat. Saya ulangi, miskin melarat maksiat, sengsara dunia akhirat. Contohnya apa? Perhatikan, ini contoh, ini sedikit menyimpang dari tema kita. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi. Saya harus miskin tapi masuk surga. Ya, saya miskin, boleh miskin, bukan harus, mohon maaf. Saya miskin tapi masuk surga. Lihat, ada orang misalkan penghasilannya per hari cuma 10.000. Berarti sebulan pinten? 300.000. Dari ukuran mungkin rendah untuk sebagian orang. Tapi dalam keadaan miskin seperti itu, ketika ada motor mobil tabrakan, deger. Yang dilihat apa? Coba perhatikan, plat nomornya pinten tuh. Untuk apa? Nomor togel. Togel. Ini namanya miskin. Apa tadi istilah kita? Miskin, melarat, maksiat, sengsara dunia. Coba ulangi. Miskin, melarat, maksiat, sengsara dunia akhirat. Ini sedih sekali. Contoh lagi, miskin, tidak sholat. Ya, saya pernah waktu kerja di Arab Saudi, tugas saya salah satunya adalah berdakwah ke penjara-penjara resmi Arab Saudi. Saya pernah menemui seorang tenaga kerja laki-laki. Saya tanya, kenapa mas masuk penjara? Ustaz, saya mengintip rumah tetangga. Itu adab Islam, haram ngintip rumah tetangga. Jadi ada pagar, dinaiki, dia intip, itu haram. Dan di Arab Saudi ditegakkan agak syariat Islam. Maka yang punya rumah lapor ke polisian, ditangkap lagi. Kemudian dia bilang, Ustaz, tolong beri solusi kepada saya. Kenapa Pak? Saya ini Ustaz, ini wajah sudah 1 tahun tidak pernah terkena air wudhu. Berarti 1 tahun enggak? Saya langsung kejar. Apa yang Bapak rasakan? Wallahi Ustaz tadi bilang ketika diceramah, itu semua kejadian sama saya. Orang yang tidak sholat urusannya tidak akan pernah lancar, tidak akan pernah becus. Maunya selalu marah. Urusan tidak pernah selesai. Ini Ustaz aturan. Saya hari ini keluar dari penjara ini, saya bebas pulang ke Indonesia. Tapi ada saja berkas-berkas yang belum selesai. Pak, itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna dia salah. Wahai Bilal, tenangkan hati kami dengan sholat. Urusanmu lancar. Bapak Ibu saudara-saudari, saya pesan, illa salah. Mungkin seorang mengerjakan apa-apa, meninggalkan yang macam-macam dari perintah-perintah Allah, kecuali sholat. Jangan pernah tinggalkan. Saya ingin bercerita. Pernah di Arab Saudi, saya 13 tahun tinggal di Arab Saudi. Ada orang tukang supir taksi. Kemudian naik pemuda-pemuda Arab Saudi, pemuda-pemuda metal begitu. Di Arab Saudi ada. Naik. Setelah naik, rupanya mau mendekati waktu asar. Supir taksi minta izin kepada pemuda Arab Saudi. Wahai syabab, kaifa law nusalli? Wahai para pemuda, gimana kalau kita sholat dulu? Biasanya ketua gengnya ada di depan, dia ngelirik ke belakang kepada teman-temannya. Gimana sholat? Maka sang ketua geng mengatakan, mohon maaf, ini pemuda-pemuda metal di Arab Saudi sopan-sopan. Mohon maaf, kami nggak sholat. Tapi kalau kamu mau sholat, silahkan. Tak enteni. Kata si supir taksi.
Wahai syabab, illas salah. Lihat, perhatikan, masukkan ke dalam hati masalah ini. Illas salah. Wahai syabab, kalian mungkin meninggalkan perintah-perintah Allah kecuali sholat. Jangan pernah tinggalkan. Sebejat apapun kecuali sholat, jangan pernah tinggalkan. Maka akhirnya Israel, kata si ketuanya, gimana pendapat kalian? Ya sudahlah, kita ikut aja lah. Daripada dia banyak ngomong orang ini, kita ikut aja lah. Ketika supir taksi ini mengatakan, sebelum sholat kita wajib wudhu. Kami nggak bisa wudhu. Akhirnya diajari wudhu. Selesai masuk, kemudian imam, si supir jadi imam, para pemuda-pemuda metal ini di belakang jadi imam. Di sujud yang terakhir, ketua gengnya tadi tidak bangun. Teman-temannya sudah mulai kikik-kikik. Ini pasti bercanda nih, pasti bercanda. Ternyata di sujud yang terakhir setelah salam, teman-temannya salam, si fulan ini meninggal. Lihat, illas salah. Wahai kaum muslimin dan muslimah, secapek apapun, sesibuk apapun Anda, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, hatta kalau seandainya sedang di sawah, sedang di kebun, jangan pernah tinggalkan sholat. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tadi saya menyimpang tentang masalah itu. Jadi hati-hati, konsep hidup yang sangat buruk, miskin, melarat, maksiat, sengsara dunia akhirat. Jangan sampai seperti itu. Baik, sekarang poin terakhir, waktu saya tinggal 4 menit. Poin terakhir saya akan sebutkan, tadi belum selesai ya. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga pecandu minuman keras, memutuskan hubungan rahim. Ini penting, memutuskan hubungan rahim. Lihat, rahim kita ini siapa? Kalau dari atas ya, atas pokok keturunan kita, bapak, ibu, kakek, nenek, itu rahim. Lihat hubungan kita. Sudah lama kita tidak teleponan, tidak kita kunjungi setelah pengajian ini, kunjungi. Kemudian dari bawah, anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan, cucu laki-laki, cicit, itu rahim kita. Ke samping, saudara laki-laki sekandung, saudari perempuan sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudari sebapak, kemudian saudara laki-laki seibu, saudari laki-laki, saudari perempuan seibu. Lihat, itu semua rahim kita. Kemudian menyamping sebelah sana, itu paman kita, entah itu saudaranya bapak atau saudaranya ibu, itu semua rahim kita. Maka siapa yang memutuskannya, tidak pernah berhubungan dengannya sampai detik ini, marah-marahan, maka amalnya tidak diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minta halal walaupun kita yang benar. Wah, tak sudi aku, dia yang salah. Enggak, minta halal meskipun kita yang benar, agar amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada Pak manusia yang dia itu pendendam. Kalau disakiti dia menang, diam. Tapi dalam hatinya, awas gue, tak tuntut di akhirat. Ini enggak oleh Pak. Ambil kaidah baik-baik. Memaafkan di dunia lebih utama, lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut di akhirat. Saya ulangi, memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut di akhirat. Nuntut di akhirat boleh enggak? Boleh. Tetapi lebih besar pahalanya memaafkan di dunia. Contoh, hutang. Ada orang berhutang kepada kita, enggak tahu-tahu, seakan-akan tidak punya masalah dengan kita. Sudah tahunan enggak bayar. Maka kita katakan, maafkan, bebaskan, daripada nanti tak tuntut di akhirat. Kataunya hutangnya berapa? 10.000. Bebaskan. Baik, sekarang terakhir Bapak Ibu saudara-saudari, yang ketiga yaitu orang yang tidak masuk surga adalah orang yang percaya dengan sihir. Terakhir poin yang ingin saya sampaikan adalah yaitu tanda-tanda tukang sihir. Ini penting. 1. Setiap kali Anda datang kepada orang si tukang sihir, pasti dia menanyai 2 hal.
nama dan nama ibu. Namamu siapa? Nama ibumu siapa? Tidak pernah nanya bapak. Kenapa? Karena kalau ada misalkan Ahmad anaknya Juminten misalkan, itu berarti dia anak zina. Kenapa? Karena nggak ada suaminya, nggak ada bapaknya. Bukan Ahmad bin Fulan, Ahmad anak putranya Juminten. Mohon maaf yang namanya Juminten. Ya, ini untuk merendahkan derajat orang tersebut. Itu yang diinginkan oleh syaitan, bahwa dia artinya seakan-akan semakna dengan anak zina. Zina perbuatan haram yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini perhatikan. Terkadang tukang sihir, dukun, santet, guna-guna, pelet minta bekas yang kita pakai. Baju, kaos dalam, mohon maaf, penutup dada, kutak, BH, celana dalam, peci, jilbab. Hati-hati ibu-ibu. Ya, makanya saya berpesan kepada anak-anak muda dan juga sampaikan anak-anak muda kita yang sedang berpacaran. Pacaran haram hukumnya. Tapi kalau terjadi pacaran, maka jangan mudah-mudah ngasih hadiah kepada pacarnya. Karena itu sangat mudah untuk disihir, santet, guna-guna, pelet. Lihat Nabi Muhammad SAW. Beliau kena sihir dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Perhatikan, saya ingin cerita hadis Rasul. Nabi Muhammad SAW tidur. Kemudian beliau bermimpi. Mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Datang dua malaikat dari sisi kepala, dari sisi kaki. Terjadilah percakapan. Malaikat yang satu bertanya, "Ma waja'u hadzal rajul?" Orang ini kenapa? Malaikat yang satu menjawab, "Maghbub." Perhatikan, maghbub. Maghbub itu artinya kena sihir. Jangan kasih anak nama maghbub. Itu berarti anak kena santet. Maghbub. Kemudian malaikat yang satu lagi bertanya lagi, "Man tabbahu?" Siapa yang menyihirnya? Malaikat ini yang menjawab, Labid bin Asam bin Bani Zuraik al-Yahudi. Yang bernama Labid bin Asam dari kaum Yahudi, dari suku Zuraik. Kemudian malaikat ini bertanya lagi, "Fi madza?" Sihirnya pada apa? Ini saya pesan ibu-ibu, perhatikan baik-baik. Setiap praktek sihir pasti ada, setiap sihir pasti ada prakteknya. Prakteknya yang seperti ini. Selalu ada prakteknya. Setiap sihir selalu ada prakteknya. Itu ingat baik-baik. Maka siapa saja keluarga Anda yang kena sihir, cari itunya, prakteknya ini. Sebagaimana yang dilakukan, yang terjadi pada Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan pada Rasulullah SAW? Jadi Rasulullah SAW punya sisir. Sisirnya itu ada bekas rambut-rambut beliau yang tadi saya diambil rambutnya, kemudian dijampi-jampi. Terkenalah Rasulullah SAW sihir. Di mana diletakkan ini buhulnya ini, prakteknya ini? Di sebuah sumur. Dan saya pesan, biasanya buhul-buhul sihir itu diletakkan di tempat-tempat yang susah dijamah oleh manusia. Kuburan yang sudah tidak dipakai, rumah yang sudah tidak dipakai, ke dalam sumur, ke dalam lautan. Pernah terjadi di Arab Saudi, Komisi Pemberantasan Sihir dan Dukun mengerahkan para penyelam di tepi laut Jeddah, Laut Merah Jeddah. Habis itu diselam, kemudian didapatkan berpuluh-puluh buhul yang seperti ini tadi. Kemudian kalau Anda mendapati yang seperti ini, maka segera diruqyah dengan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian dihancurkan dengan cara dibakar. Lalu setelah itu dimasukkan ke dalam air, lalu diminum. Jangan. Habisnya Bapak Ibu tegang sekali, ya. Jadi perhatikan, dihancurkan, dimusnahkan. Tapi ingat, buhulnya harus dibuka dulu.
Ikatannya harus dibuka. Itu yang membuat kadang-kadang sakit kepala bertahun-tahun, sakit kaki bertahun-tahun. Itu yang membuat ikatan-ikatan itu. Maka harus dibuka dulu sambil diruqyah. Al-Fatihah, apa tadi? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, perhatikan yang ketiga saya katakan tadi, ciri dukun, sihir, santet, guna-guna, pelet, minta bekas yang dipakai, apapun itu. Yang ketiga tadi yang kita katakan, minta hewan tertentu, ayam kate, tikus, yatim, ketek, picak, ya, hewan tertentu. Yang keempat, nih tanda juga tukang sihir. Kalau ada yang melakukan ini, maka berarti dia adalah tukang sihir. Yang memberi kertas tulisannya seperti ini. Raja namanya. Mau dia hafal Quran, jenggotnya panjang, didaknya hitam, pakai surban setengah perahu, tasbihnya panjang. Tapi kalau sudah mengobati dengan cara raja, baik di kertas, baik di piring, baik di telur, maka itu apa? Tukang sihir. Bahkan kadang-kadang ada pada batok kelapa, ya, pada batok kelapa ada, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada cerita di sebuah kota, batok kelapa diraja. Ceritanya ini penting buat ibu-ibu. Diyakini batok kelapa, paham ya? Diyakini batok kelapa yang dirajah-rajah tadi, kalau digunakan untuk menakar beras sebelum dimasak, maka berasnya lambat habisnya, awet. Mau, Bu? Mau? Enggak. Wajib enggak. Ada juga diyakini batok kelapa yang dirajah-rajah diisi air, nanti sepekan direndam, diminum Jumat Kliwon. Diyakini pasti tidak bisa mengaji. Pasti. Kalau nggak belajar ngaji Quran. Mereka meyakini kalau begitu bisa ngaji. Nah ini, mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Banyak sebenarnya tentang tanda-tanda tukang dukun. Di antaranya saya tambahkan sedikit, digantung, menggantung apapun, di mobil, di bawah mobil, di rumah, digantung apapun, entah kain hitam, entah kertas, entah apa saja. Ini termasuk daripada tanda tukang dukun, sihir, santet dan guna-guna. Ini yang bisa sampaikan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ibu-ibu belum boleh gerak. Ibu-ibu dereng rampung, belum tak tutup. Pengumuman nanti setelah nanti kami tutup, tidak boleh bubar dulu sampai Ustadz keluar terlebih dahulu. Jadi nanti Ustadz mau transit, paham ji? Terus nomor kali diberitahu pada poro jamaah yang punya anak putra, tanggal 22 Desember itu ada sunatan massal gratis di DS, di Darus Solihin. Nanti hubungan kalian Pak Abdurrahman untuk minta formulir. Bahkan ini yang penting, yang terakhir ini, bagi bapak-bapak yang belum pernah disunat, ini serius loh, terakhir ini serius. Ini Pak KU aja paham kok. Pak Indro, kan ada yang dewasa belum disunat toh? Nah, Masa ada sih? ada nih Ustaz. Kemarin ada sekitar berapa orang sudah daftar. Nanti ada yang belum, lapor ke Darus Solihin. Nanti mau dilayani khusus. Terus tak kasih hadiah sisa nanti. Ya. Untuk Pak Indro ini program baru ini, Pak Jamal. Ya. Karena mereka tertawa ini belum tahu. Kemarin sudah ada yang daftar loh ini. Pak, nanti jenengan pulang itu periksa tenan loh, coba lihat nanti ya.
Saya beritahu dari sekarang, karena ada beberapa orang lapor mungkin baru masuk Islam, mungkin baru kenal ngaji, mungkin baru sholat, belum ya. Nanti kalian PKU kita urus secara khusus. Baik, Ustadz, ini ada pertanyaan penting. Kebanyakan masyarakat ini di Gunung Kidul itu masih punya masalah, biasanya duitnya itu hilang gara-gara tuyul. Iya tak, betul lah. Ceritanya gini, ada cerita Ustadz, ini baru kejadian bulan November ini. Tuyul ini ditangkap Ustadz. Padahal tetangga ini sudah menjebaknya, di dompetnya itu dia kasih CCTV. Dipantau lewat HP. Pas ketika itu tuyulnya datang, ternyata CCTV-nya mati. Jadi nggak ketahuan kalau ya tuyulnya tadi kerekam ataukah tidak. Nah, pemahaman tentang tuyul bagaimana ini Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Adapun masalah dunia pertuyulan, maka ini termasuk dari bangsa jin. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Hurairah untuk menjaga harta sedekah dan zakat. Suatu malam kemudian datanglah seorang pencuri, ditangkap tangan oleh Abu Hurairah. OTT, operasi tangkap tangan. Kemudian pencuri ini mengatakan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ayo kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pencuri ini mengatakan, jangan, lepaskan saya. Saya ini adalah orang miskin. Saya membutuhkan untuk memberikan makan kepada anak istri saya. Di sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya jin juga wonten sing miskin. Ya. Kemudian setelah itu di hari kedua ditangkap lagi, dilepas lagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, akan datang lagi di hari yang ketiga. Di hari yang ketiga ditangkap lagi, tetapi di hari ketiga jin ini memberikan amalan. Maukah engkau aku beritahukan kalau seandainya engkau mengamalkan amalan ini, wala yaqrabuka syaitanu abada. Syaitan jika engkau mau tidur, kemudian engkau membaca ayat kursi, maka syaitan tidak akan mendekatimu selamanya sampai pagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sadaqaka wa huwa kadhub. Engkau wahai Abu Hurairah, dia telah berkata benar kepadamu. Amalan untuk menangkal jin syaitan yang suka ngambil uang adalah membaca ayat kursi. Wa huwa kadzub, dan dia tukang dusta. Artinya aslinya dia tukang dusta, cuma amalan ini benar. Maka saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebelum tidur baca ayat kursi. Kemudian yang kedua amalannya, sering-sering di dalam rumah dibacakan Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah." Bacalah surah Al-Baqarah. Sesungguhnya membacanya berkah dan meninggalkannya kerugian, dan tidak ada tukang sihir yang mampu melawannya. Baca surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Ustaz, saya enggak, kalau baca surah Al-Baqarah mungkin setahun enggak selesai. Bagi orang yang lancar surah Al-Baqarah mungkin dia baca 1,5 jam selesai. Nek saya enggak lancar. Maka yang penting dibaca, meskipun per hari seayat. Ayat Al-Baqarah itu jumlahnya 286 ayat.
Sehari seayat masa nggak bisa? Alif lam mim. Seayat tuh. Ya toh? Sehari seayat baca. Yang penting dihatamkan surat Al-Baqarah karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar adanya memang jin yang suka mengambil-ngambil harta, dan itu adalah jin. Kalau di Indonesia namanya tuyul. Saya ingin menyebutkan di sini. Apa bedanya jin, iblis, setan? Jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api. Sebagaimana malaikat makhluk diciptakan oleh Allah dari cahaya. Sebagaimana manusia makhluk diciptakan Allah dari tanah. Jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api. Dari jin ada namanya iblis. Iblis adalah jin yang tidak sujud kepada Adam, dan dia adalah jin yang kafir. Namanya siapa? Iblis. Sudah tahu ya bedanya? Jin, iblis. Kemudian dari bangsa jin ada jin-jin yang kafir. Itu namanya setan. Itu namanya apa? Setan. Sudah paham bedanya? Jin, iblis, setan. Taib. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, nek gendruwo masuk mana? Hantu pocong masuk mana? Dan saya beritahu Bapak Ibu, pocong itu adalah hantu made in Indonesia 100%. Asli pakai shot. Kenapa? Mulane makanya diharamkan dalam Islam dan tidak ada syaratnya dalam agama Islam yang disebut dengan sumpah pocong. Karena pocong boten nenten di Arab. Hantu pocong nggak ada di Arab, dia cuma made in Indonesia. Gak ada yang namanya dalam Islam sumpah pocong. Yang ada apa Ustaz? Mubahalah. Misalkan ada seorang tukaran, kamu menzinai istriku. Dia yang bilang, enggak, saya enggak menzinai istrimu. Kamu menzinai, enggak, enggak ada bukti. Semuanya saling tuduh. Ya sudah, ayo kita sumpah pocong. Nah ini salah. Yang benar nopo? Apa namanya? Mubahalah. Nopo Bu? Mubahalah. Mubahalah itu apa? Si fulan mengatakan, kalau saya yang dusta, maka saya dan 7 keturunan saya akan mendapatkan laknat Allah. Yang satu mengatakan, kalau saya yang dusta, saya dan 7 keturunan saya akan mendapatkan laknat Allah. Ini namanya napa Bu? Mubahalah. Mubahalah, bukan sumpah pocong. Karena tidak ada syariatnya sumpah pocong. Nah, itu sedikit menyimpang dari jawaban. Wallahu a'lam. Baik. Berarti tuyul bisa diatasi dengan apa tadi? Ayat kursi kaleng surat Al-Baqarah. Namun biasanya mereka nebak-nebak ciri-cirinya tuyul itu Ustaz. Apa ciri-cirinya tuyul? Nah, gundul, nah itu. Mereka sebutkan biasanya ciri-cirinya secara khusus. Terus ada orang tiap-tiap menjelang maghrib dia putar kaset kiroah, katanya untuk mengusir sihir dan santet. Jadi cuma pakai murotal aja Ustaz. Apakah seperti itu cukup untuk mengatasi gangguan sihir dan santet semacamnya? Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jawabannya adalah bahwa belum cukup. Karena yang dimaksud oleh Rasulullah SAW kita membaca, bukan membaca. Iqra'u surat Al-Baqarah. Dan terutama tadi disebutkan tentang malam-malam mau maghrib. Itu memang benar. Banyak jin yang berkeliaran ketika mau maghrib. Ya, ketika mau maghrib, maka anak-anak jangan dibiarkan untuk berkeliaran saat mau maghrib. Biasanya nanti dirasuki oleh jin, akhirnya kesurupan atau yang semisalnya.
Wallahu a'lam. Apakah yang seharusnya dilakukan untuk jimat-jimat atau semacamnya ketika kita sudah tobat? Apakah dibakar atau dikubur, Ustaz? Bagus pertanyaan. Sebelum Anda melakukan apapun terhadap jimat, maka yakini baik-baik ayat tadi, surat Yunus tadi, ayat 77. Wala yuflihus sahiru. Dalam ayat yang lain, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Orang yang melakukan sihir tidak akan pernah beruntung apapun usahanya. Maka harus ada dalam keyakinan kita, jimat apapun tidak akan bisa memberikan kemudaratan tanpa izin sinten? Allah. Jangan takut. Karena ada orang yang masih takut. Ustaz, wonten keris di dalam lemari, tapi takut. Saya kasih hadiah aja sama Ustaz ya? Enggak bisa. Harus dimusnahkan. Contoh-contoh jimat, misalkan cincin, ya, ini contoh, ini jimat. Kemudian contoh jimat yang lain, misalkan keris. Contoh jimat yang lain, misalkan gelang lengan. Contoh jimat yang lain, cincin yang sudah diraja-raja. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah diruqyah. Sudah merasa puas dengan ruqyahnya, maka dimusnahkan, dibakar, dilumerkan. Kalau seandainya dia ada buhul-buhulnya, dilepas satu-satu. Dan ini pernah saya lakukan para ikhwan. Ada orang di Arab Saudi, majikan Arab, kemudian membawa tenaga kerja Indonesia, wanita. Kata dia, mohon maaf, ini tenaga kerjamu sudah mengerjai saya dan keluarga. Lihat, rambut-rambut ini dia ikat-ikat, kemudian dia jampi-jampi. Satu keluarga kami benar-benar merasa tidak nyaman hidup. Saya melihat istri seperti melihat setan, istri saya melihat saya seperti melihat kera. Ya betul, kejadian ini. Maka saya katakan, mana sihirnya Pak? Kemudian tentunya perempuannya sudah kita bawa ke polisi. Kemudian sihirnya, buhulnya tersebut adalah rambut-rambut diikat-ikat. Bayangkan antum satu rambut diikat, otomatis kan ikatannya kecil dan sulit untuk dibuka. Wallahi, demi Allah, saya yang melakukannya sendiri. Saya bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah karena Rasulullah SAW mengatakan, wa ma adraka annaha ruqyah. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya dia adalah ruqyah, untuk mengobati? Maka saya baca Al-Fatihah tersebut, dengan izin Allah mudah saya untuk membuka simpul-simpul buhul-buhul rambut tersebut. Tapi saya mohon maaf, cerita seperti ini saya bukan berarti tukang ruqyah. Kenapa? Karena kalau saya buka praktek ruqyah, saya nggak datang ke kidul untuk ceramah. Orang akan ngantri nanti. Ya, jadi caranya dibaca. Jangan takut. Yang paling pertama itu jangan takut. Tawakal kepada Allah. Yang kedua, baru dibacai, diruqyah, baru dihancurkan. Entah dibakar, entah dilumerkan. Jangan sampai ada wujudnya. Kemudian, perhatikan. Kalau seandainya nanti ada, Allah bertakdir, ada dari keluarga kita yang dianggap kena tumbal gara-gara menghancurkan jimat keris tersebut, maka yakini baik-baik, itu bukan karena penghancuran terhadap keris tumbal, bukan karena penghancuran terhadap jimat tersebut, tetapi itu murni takdir Allah. 50.000 tahun Allah telah tentukan sebelum penciptaan langit dan bumi. Ngertos nggih? Kalau susuk juga cara menghancurkannya sama, Ustaz? Nah, susuk ini, Bapak Ibu saudara-saudari, dia adalah benda nyata. Dia materinya ada, dia jarum yang dimasukkan. Kadang dia sudah menyatu dengan daging. Maka dia bisa sebenarnya dengan CT scan, ya dilihat, oh ini susuknya tinggal sekian, tulis sekian. Seperti yang saya ceritakan dari tentang perempuan tadi, yang merasa kepanasan, dan dia subhanallah itu belum selesai ceritanya. Perempuan ini cerita, kalau pas dia lagi sholat, dia selalu merasakan kepanasan di pipi dan di perutnya. Saya tanya, Bu, ngapain ibu pakai susu? Ustaz, saya akan jauh dari keluarga. Kalau seandainya majikan saya macam-macam,
maka saya tinggal meminta kepada pemilik susuk ini untuk dia takluk di hadapan saya. Lihat, bukan malah itu yang dia dapat, malah kerugian, kebuntungan yang dia dapat. Senantiasa setiap kali sholat merasa kepanasan di perut dan di pipinya. Kemudian beliau bercerita, ini susuk Ustadz 8 sudah saya keluarkan 4. Jadi susuk bisa dikeluarkan secara kasat mata. Melalui operasi dia bisa dikeluarkan. Kemudian setelah itu dihancurkan, dimusnahkan susuk tersebut. Nah, beda hal kalau seandainya susuknya tidak bisa dideteksi lagi. Sudah menyatu dengan daging, sudah masuk ke dalam darah mungkin. Maka yang ada pada saat itu seperti yang sering saya ucapkan, bacakan surat Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 3 surat ini yang pendek-pendek ini jangan diremehkan Bapak Ibu. Jangan diremehkan. Termasuk di dalamnya menjaga tuyul juga tadi. Dalam hadis riwayat Imam Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihinna." Tidak ada orang yang minta perlindungan lebih berat, lebih kuat perlindungannya dibandingkan dengan membaca 3 surat tersebut. Apa 3 surat tersebut? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ustadz, berapa bacanya? Berapa saja. Kapan bacanya? Kapan saja. Bentengi diri Anda dengan itu. Wallahu a'lam. Nah. Yang terakhir Ustadz, ada seorang wanita yang dekat rumah saya merasa cantik dan sempurna. Tapi setelah berapa bulan ini sedang hamil tanpa digauli laki-laki. Katanya anak ini calon anak peri. Apakah orang ini yang dibilang digauli jin yang mirip peri tadi? Ya, kalau ceritanya benar, berarti dia tidak berzina. Kalau ceritanya benar, mungkin terjadi bahwa jin menjelma menjadi manusia, dan itu salah satu kemampuan jin. Kemudian dia disebutkan oleh sebagian para ulama, manusia bisa menikah dengan jin. Tapi nek itu ceritanya benar. Nek konon ceritanya semestinya dia mungkin berzina cuma untuk menutupi aib, maka berarti dia berzina. Kalau ceritanya benar, maka mungkin bisa terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rahman, "Lam yatmithhunna insun qablahum wala jan." Salah satu keistimewaan bidadari, ini sekalian saya ada maksud untuk ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Salah satu keistimewaan bidadari di surga tidak pernah disentuh oleh laki-laki dari manusia ataupun dari bangsa jin. Sebagian ulama dengan ayat ini mengatakan bahwa mungkin bisa terjadi hubungan badan antara jin dan manusia. Saya pesan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslim. Tadi ada orang yang bertanya kepada saya pagi tadi, Ustadz, kenapa Maryam begitu istimewa? Istimewanya Maryam Bu apa? Beliau ditunjuk oleh Allah sebagai wanita mulia. Beliau bahkan disebut sebagian ulama sebagai nabi dari perempuan, meskipun itu pendapat yang lemah. Beliau diberikan oleh Allah kemuliaan melahirkan Nabi Isa. Apa sebabnya? Beliau disebut oleh Rasulullah SAW khairun nisa'il alamin, wanita paling terbaik. Apa sebabnya Bu? Perhatikan ibu-ibu. Amalannya ini, amalannya gampang. Apa? Jangan pernah bersentuhan, bersalaman dengan laki-laki yang boten mahram, yang bukan mahram. Maryam alaihissalam mengatakan, "Kaifa yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar?" Bagaimana aku bisa punya anak? Tidak ada seorang lelaki pun yang menyentuhku. Itu amalan Maryam sehingga beliau menjadi manusia yang termulia. Maka jangan mudah-mudah bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram. Ustadz, kita kan di Jawa harus hormat Ustadz. Ini sudah adalah kearifan lokal. Maka kearifan lokal dijaga, iya. Tetapi ketika ada syariat Allah, maka yang mana didahulukan? Dan laki-laki, bapak-bapak, jaga anak perempuannya, jaga
keluarga perempuannya, istri, anak perempuan, adik, kakak, paman, bibi, ya, jaga jangan sampai menjadi laki-laki yang dayyus, laki-laki yang membiarkan keluarga perempuannya melakukan keburukan, bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Semoga bermanfaat. Dan saya sangat berterima kasih kepada Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Rumaisa, Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, yang telah memberikan kesempatan untuk berdakwah di pesantren Darus Salihin. Dan juga saya berterima kasih kepada para pejabat, para pemuka-pemuka masyarakat yang juga bisa berhadir bahkan mengikuti kajian dari awal sampai akhir. Dan juga sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Semoga kita bertemu kembali di dalam majelis ilmu. Dan kalau tidak bertemu di dunia, saya ucapkan, ini perhatikan ibu-ibu yang mau kabur, saya ucapkan semoga kita bertemu di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah jangan dulu gerak, langsung duduk nanti dimohon membuka jalan sambil Ustaz nanti mengamalkan Bapak Wali Sahabat Camat dan Nabil dan Safi Kaulah. Tenang, belum boleh bubar. Ibu-ibu belum boleh bubar. Hadirin sekalian yang saya hormati bersama